Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Fisika Dasar 1. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang percobaan pesawat Atwood. Pesawat Atwood adalah suatu rangkaian yang terdiri dari beberapa benda yang bertujuan untuk pertama mempelajari hukum-hukum Newton tentang gerak. Yang kedua, untuk menentukan percepatan gravitasi bumi. Yang ketiga, digunakan untuk mempelajari sistem kontrol. Percobaan pesawat Atwood kali ini, alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama tiang berskala T, ini, yang di atasnya dilengkapi dengan katrol serta pembatas C. Selanjutnya alat penahan keping beban A yang berlubang, dan yang B alat penahan beban yang tidak berlubang. Selanjutnya di bawahnya ada penahan G yang dilengkapi dengan pegas. Alat selanjutnya ada dua beban yang berbentuk silinder serta tali. Tali ini yang diabaikan masanya. Tali ini dikaitkan dengan beban silinder tersebut, jadi ini. Selanjutnya keping beban M1 dan M2. Dua buah stopwatch dan neraca teknis. Nah, selanjutnya ke sini. Jadi sebelum melakukan percobaan, hal yang pertama kali harus kita lakukan adalah tentunya menyiapkan lembaran data percobaan. Nah, sebelum ada tiga jenis data yang ingin kita catat sebelum praktikum. Yang pertama yakni data ruangan, kedua data alat, dan yang ketiga data percobaan. Nah, jangan lupa menuliskan tanggal percobaan di sini dan nama praktikannya di sini. Nah, data ruangan yaitu ada data suhu, ada data tekanan, dan ada data kelembaban. Dicatat sebelum dan sesudah percobaan. Catat di sini. Untuk apa? Untuk mengetahui seberapa pengaruh. Biasanya ada beberapa percobaan itu mempengaruhi yang datanya itu dipengaruhi oleh pengaruh suhu, tekanan, dan kelembaban. Tapi untuk ini enggak. Selanjutnya ada data alat. Nah, di sini ada massa katrol. Massa katrol catat di sini, timbang ya. Tapi pada percobaan ini sudah ditentukan massa katrolnya, sudah dicatat oleh asisten. Nah, di sini massa benda M1 dan M2 yang silinder tadi ditulis satu aja karena M1 sama dengan M2, tulis di sini. Beserta rambatan kesalahannya jangan lupa. Nah, selanjutnya ada keping beban M, sama karena M1 dan M2 sama, jadi ditulis satu aja di sini. Nah, di bawahnya ada data percobaan, ada A, B, C, D, dan E. Sama aja, bedanya cuma jarak dari C ke A dan jarak dari A ke B. Nah, di sini bervariasi. Untuk percobaan A itu yang beda itu jarak dari A ke B, dari C ke A sama ya 60, ini 60. Nah, bedanya dari sini. Nah, ini yang nantinya kita ubah-ubah hingga 5 kali perulangan ini. Seperti itu. Nah, yang akan kita catat adalah data waktunya. Data waktu yang ada di sini. Nah, catat waktu ketika si beban silinder itu bergerak dari titik C ke titik A. Catat berapa detik di sini. Kemudian dari titik A ke B, catat di sini. Kenapa dari CA dan dari A ke B? Karena ketika dia dari CA, si beban silinder itu membawa keping beban M. Nah, ketika dia sudah menyentuh titik A, maka keping beban M itu akan terlepas dan si silinder itu akan berubah gerak menjadi gerak lurus beraturan. Kalau yang ini GLBB, nah yang ini GLB. Nah, ini yang akan kita amati. Kenapa 3 kali? Karena untuk mengetahui keakuratan. Ini
percobaan berulang di sini. Selanjutnya, timbanglah kedua beban silinder ini dengan menggunakan raca teknis. Ditimbang satu karena M1 sama dengan M2. Lalu kemudian catat hasilnya ke lembar data percobaan yang telah disediakan. Selanjutnya, timbang kedua keping beban M1 dan M2 dengan menggunakan raca teknis. Kemudian catat hasil yang terbaca ke lembar data yang tadi telah disediakan. Next step, pastikan bahwa tiang berskala T tegak lurus secara vertikal. Selanjutnya, pasang pemegang G yang telah dilengkapi dengan pegas ke tiang. Selanjutnya, pasang juga penahan beban B dan penahan beban A yang berlubang ke tiang seperti ini. Pastikan semuanya tegak lurus dan baik secara vertikal maupun horizontal. Dan di atasnya pasang katrol ke bagian atas tiang. Selanjutnya, pasang kedua ujung tali dengan beban silinder seperti ini. Kemudian talinya dikaitkan dengan katrol seperti ini, dipasang ke sistem. Kemudian taruh beban M1 ke pemegang G yang berpegas dan pastikan hukum Newton 1 sudah diterapkan ke sistem ini. Selanjutnya, pasang keping beban M ini, kedua keping beban M ini ke beban silinder yang ada di atas atau M2 seperti ini. Selanjutnya adalah pastikan beban M2 yang sudah dipasangkan keping tadi sejajar dengan C. Dan kemudian pastikan jarak antara C ke A itu sebesar 60 cm dan jarak antara A ke B itu sebesar 30 cm. Nah, sekarang coba perhatikan beban silinder M2 itu. Ketika beban silinder M2 itu diberi beban tambahan oleh dua buah keping beban yang di atasnya, maka sistem berada dalam keadaan tidak setimbang. Atau dengan kata lain, resultan gaya yang bekerja pada sistem itu tidak sama lagi dengan nol. Nah, hal itu akan membuat massa beban M2 mengalami percepatan sampai kepingan beban itu terlepas dari beban M2. Nah, sekarang coba perhatikan ketika si beban itu melewati titik A yang berlubang itu. Ketika si beban itu melewati titik A itu, maka keping-kepingan tersebut akan tertinggal di titik A itu. Dan beban M2 akan terus melaju dengan kecepatan konstan. Kenapa konstan? Karena sistem sekarang sudah berada dalam keadaan setimbang. Atau sistem sudah sama dengan nol. Dengan seperti itu, artinya sudah tidak ada lagi percepatan yang terjadi pada beban M2 karena kepingannya sudah terlepas. Setelah kita menghitung jarak dari C ke A dan dari A ke B, selanjutnya kita akan mencatat percepatan benda dari C ke A dan kecepatan dari A ke B. Karena dari CA itu GLBB dan dari A ke C itu GLB, artinya dia mengalami percepatan dan dia tidak mengalami percepatan, maka kita menghitung waktunya dengan menggunakan dua buah stopwatch. Oke, yang pertama, setelah kita tekan stopwatch, setelah kita tekan pegas yang ada di pegangan G, kita tekan juga stopwatch pertama secara bersamaan. Oke, selanjutnya setelah beban mencapai titik A dan keping-kepingnya tertinggal di penahan beban A, kemudian stop stopwatch yang pertama dan tekan start stopwatch yang kedua untuk menghitung kecepatan konstan dari titik A ke titik B. Oke, selanjutnya lakukan perulangan dan catat kembali
waktu yang terjadi antara titik A dan C dan titik A ke B dengan mengatur jarak antara C ke A selama 3 kali dan A ke B selama 3 kali sesuai dengan yang diarahkan oleh asisten. Oke, seperti itulah percobaan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.